Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Devi Alher di Bangunan Indonesia. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan software AutoCAD untuk pemula. Untuk pemula yang sangat-sangat awam, di sini kita harus banyak memahami fungsi dari tool-tools yang ada pada AutoCAD. Jika kita memahami cara kerja sama cara pemakaiannya untuk pengaplikasian dalam gambar, itu sangat mempermudah kita. Termasuk shortcut yang ada di keyboard itu juga sangat-sangat membantu. Di sini saya akan membuat perkenalan lebih awal tentang tools-tools, yaitu begini. Kita akan membuat beberapa part nanti. Yang pertama, ini sudah pasti line. Teman-teman sudah tahu pasti fungsinya line buat apa. Ya, untuk menarik garis seperti ini ya kan. Bisa juga kita pakai line kalau kita mau buat sudut kemiringan. Kita tinggal line, tarik, klik, shift, tanda panah ke kanan. Baru tulis kemiringan berapa yang mau kita pakai. Misalnya 30 derajat, oke, enter. Di sini enter kita bisa memakai tekan enter atau enggak spasi. Spasi di AutoCAD juga diartikan sebagai enter. Kita enter saja atau spasi. Jadilah kemiringan 30 derajat. Itu berlaku juga buat semua seperti polyline. Nah, itu juga berlaku juga deh ya. Seperti ini kita kasih kemiringan 30 derajat ya. Gitu. Jadi dia akan mengikuti kemiringan itu adalah fungsi line kita menarik garis seperti ini ya. Mungkin kalau kita mau menarik garis ya menarik garis saja, tinggal tarik. Cuman kekurangannya dia tidak menyatu dengan garis yang sedang kita buat tersebut itu. Tapi memang fungsinya itu ada pada bagian tertentu. Nah, di sini ada architectural tick. Ini saya sering memakainya untuk membuat grid, membuat potongan. Itu sangat berguna sekali dan sangat mempercepat kinerja kita dalam menggambar. Saya berikan contoh, misalnya saya di sini mau buat grid. Agar mempermudah kita dalam membaca gambar, sini saya membuat grid. Klik, tarik ke atas, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal copy untuk pembuatan gridnya nanti. Gridnya kita pilih di sini, di mana saja yang membutuhkan nantinya akan kita taruh dimensi. Begitu juga kita buat untuk yang melintangnya. Kita copy lagi seperti ini ya teman-teman. Nanti tinggal kita kasihkan keterangan seperti A, B, C. Nah, seperti ini. Nanti di sini setelah itu kita tinggal potong aja ya. Ini sangat-sangat mempercepat kita, mempermudah kita ya. Pakai line, copy ke samping ya. Kita tinggal cut ya. Nanti tinggal kita kasih itunya saja, keterangannya. Maksudnya potongan grid A, B atau C gitu ya. Itu fungsinya ya, sangat mempercepat ya. Tinggal kita rubah saja warna-warnanya dan layarnya. Misalnya kita mau buat pakai arsir tipis dengan garis putus-putus, nantinya kita kasih seperti ini. Nanti jadiin dia akan seperti ini teman-teman. Nanti setelah itu kita akan buat seperti circle-nya. Setelah itu kita pindahkan dia ke sini. Kita tinggal kasihkan huruf. Di sini huruf kita memakai huruf A di sini. Ada tanda huruf A, itu kita klik. Bisa kita taruh di sini untuk awal ya. Jika kita sudah pernah membuat huruf, ya tidak perlu. Di sini kita kasihkan, jangan simplex ya. Biasa saya memakai Century. Misalnya kita buat A. Nah, kebesaran kita skalakan dengan tekan SC. Kita kasih skalakan saja karena saya memakai satuan meter. Skalakan titik 1 coba ya. Ya. Seperti ini.
pindahkan. Nah, itu sebagai gridnya. Setelah itu kita tinggal copy gitu ya. Itu adalah fungsi dari architectural tick yang biasa saya kerjakan sepengalaman saya. Kita lanjut ke polyline. Polyline ini memiliki banyak sekali keuntungannya. Biasanya saya memakai untuk memberikan area. Kadang heads itu agak susah dibuat. Seperti ini misalnya, kita membuat untuk ini. Kadang kalau heads itu agak masalah kalau di dalam pemilihan pick point. Ya, kita artikan kadang seperti ini bisa agak lama. Polyline itu fungsinya supaya kita membuat satuan garis yang kita akan pilih. Misalnya seperti ini, saya contohkan contoh, klik, ujung-ujung. Nah, itu akan menjadi satu kesatuan. Nah, seperti itu teman-teman. Dia membuat seperti kayak line tadi, ada kemiringan, kita pilih polyline. Shortcut yang dipakai di sini adalah polyline. Itu adalah yang sama seperti ini. Ini juga namanya polyline. Kita polyline, kita tekan shortcutnya PL. Klik, tekan kemiringannya, panah ke kanan, ada ke kanan ya. Kita tekankan, misalnya kita 30 derajat. Nah, seperti itu. Kalau kita bisa lanjut lagi, itulah kelebihan polyline, dia bisa tersambung seperti ini, menjadi satu kesatuan lainnya. Nah, di sini kita membuat seperti ini, namanya polygon. Polygon ini untuk kita membuat seperti, saya biasanya membuat untuk atap ya, misalnya arah atap, saya biasa memakai ini. Ini polygon, misalnya saya membuat arah panah atap itu ke arah belakang sana. Berarti saya bikin begini seperti ini. Saya bikin rectangle dulu, shortcutnya, klik seperti ini, buka. Nah, saya pilih polygon untuk membuat segitiganya. Kita setelah mengklik polygon, ada permintaan enter number of side. Kita pilih 3, itu adalah sudut-sudutnya. Berapa banyak sudut? Ya, saya pilih 3, enter. Setelah itu pilih specific pointnya. Saya maunya dari sembarang saja, dari sini juga bisa. Klik. Nah, nanti ada pilihan, pilih saja incredible in circle. Kita tarik seproporsional mungkin, seperti ini misalnya. Oke. Nah, kita tinggal pindahkan ke sini. Ini kita hapus dengan cara trim shortcutnya TR, enter 2 kali. Ini bisa saya pakai untuk panah. Sembarang kita membuat berapapun sudut dan poligonal, kita ini kan 3, kita bisa buat jadi 5. Misalnya kita 5 incredible circle sendiri. Nah, ini ada 5 sudut. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita membuat lagi, misalnya kita nggak perlu tangan kita ke pojok sini lagi. Jika kita ingin melakukan hal yang sama, yang setelah dari tadi barusan kita membuat itu tersebut, kita tinggal tekan enter sekali lagi. Itu sudah mewakilkan yang ingin kita buat tadi sebelumnya. Misalnya kita berbuat ini. Nah, ini kita mau buat lagi karena sudah barusan buat tadi, kita tinggal tekan enter. Nah, otomatis dia akan meminta lagi berapa sudut-sudut untuk poligonalnya. Nah, di sini misalnya saya pilih 2. Ya, kalau 2 mungkin nggak bisa ya. Kita pilih 7. Kita klik 7, enter, klik incredible circle. Nah, ini ada 7 sudut. Begitu ya teman-teman. Itu fungsi dari ini ya. Ini polygon ya. Ya. Setelah itu ini ada rectangle. Rectangle di sini saya bisa memakai untuk misalnya seperti bangunan yang kotak-kotak, atau kita membuat seperti kusen. Kita tinggal pakai rectangle aja, misalnya kusen. Di sini biasa saya sering buat kusen itu 0,4, itu ada 4 cm, 0,12 dengan ketebalan dinding yang biasa saya kerjakan. Ini biasa untuk ukuran kusen. Kusen tampak potongan atas. Misalnya kita membuat copy samping, CO, enter, klik, tarik. Misalnya kita membuat 80, tapi di sini saya 1 meter, jadi cukup
titik 8 80 cm ya. Bisa pintu-pintu utama itu ya, seperti ini. Dan kita akan membuat cokannya juga seperti itu ya. Nah, setelah seperti itu, ini dia kan, saya biasa membuatnya itu seperti itu. Dan setelah itu lanjut lagi ke ini arch ya. Bisa kita pilih arch ini, kita coba buatkan seperti yang saya bilang tadi. Misalnya yang tadi saya lihat yang tadi ya, misalnya saya buat pintu ini kegunaannya arch. Misalnya ini ada berapa lebarnya, 76, kita pilih ke atas juga 76. Saya bisa kalau membuat pintu biar nggak ribet, biasanya saya sering memakai di sini draw arch center start end. Klik sini, titik awal center dari lingkaran, klik samping sampai dimana kita membuat putarannya, kita tarik ke atas, just. Jadilah seperti untuk pintu, tapi ini masih belum kompleks ya, masih tahap pembelajaran tools. Itu arch. Tapi kalau saya memakai ini, sekarang kalau jika saya nggak mau ke sana lagi, saya tinggal memakai ini, klik sini, klik ujung, perkirakan, tarik. Ya, bisa juga begitu. Itu fungsi dari arch ya. Nah, kalau lagi kita lihat sini lingkaran circle. Circle ini ya circle lingkaran. Yang kita pertama buat itu misalnya seperti buat apa ya? Tandon. Tandon itu biasa 120 diameternya. 120 diameternya coba kita buat dari tampak atas, klik, tarik. Yang diminta di sini jari-jarinya. Jari-jari itu berarti setengahnya ya, anggaplah setengah dari jari-jari itu dari tengah ke pinggir. Karena diameternya itu 120, berarti kita isi bagi duanya. Berarti 60 cm. Karena saya memakai satuan meter, berarti titik 6. Kita nggak perlu ketik 0,6 ya, karena dengan pertama awalan titik saja itu sudah dimaksudkan dengan 0 di depan. Jadi titik 6, enter. Ini adalah diameter tandon. Kalau penutupnya biasa diameter 40, karena jari-jari diminta berarti 0,2. Bisa begini kalau saya buat tandon ya, untuk ilustrasi saja. Setelah itu cloud ini untuk membuat sebuah revisi, misalnya kita dalam pekerjaan yang perlu ditandai ya, seperti itu sebagai cloud saja. Setelah itu ini ada spline ini seperti kita membuat gambar bebas, gambar tapi dengan lekukan yang teratur. Biasa saya memakai sini untuk membuat tamannya. Saya berikan contoh di sini, misalnya taman ini saya membuat split level, maksudnya perbedaan dari kontur tanah. Saya bisa memakai ini spline. Pilih spline, kita pilih begini. Kita lagi tekan dengan, tidak perlu lagi kita menekan di sana lagi ya. Kita cukup tekan apabila kita telah melakukan sesuatu, kita cukup tekan enter sekali lagi. Enter. Kita klik lagi. Ini, terus kita enter lagi. Ya, seperti ini. Misalnya ada kita membuat variasi terap ya, enter. Itulah. Itu ada contohnya. Kira-kira mudah bisa dipahami teman-teman. Dan di sini ada juga ellipse. Ellipse ini kita membuat seperti lingkaran juga bisa, cuman kita lebih ke spesifik. Maksudnya di sini tidak semata-mata dalam bentuk circle. Kalau ini circle paten, dia harus bulat teratur. Kalau ini kita masih bisa memainkan dengan 3 langkah. Kita ambil tengah diameternya, pinggirnya kita mau pakai misalnya jari-jarinya sama kayak tadi ya, 60 karena 120. Nah, di sini kita masih diminta lagi ya. Kita misalnya membuat 1 meter. Nah, jadi ya kan seperti ini, menjok. Itu ada, tapi saya jarang menggunakan ini.
dalam penggambaran karena itu biasa kurang dipakai. Ini elips, ini sama juga tapi dia lebih spesifik ke arah kita kemana, angle kita. Nah itu dia mulai melekuknya di situ ya. Itu seperti itu. Kita nggak semata-mata harus ke samping. Jadi kita bisa agak miring begini, tarik, klik, tariknya harus ke sini. Nah itu. Kita mau klik ke sana, ke atas, jadi airnya melonjong ke atas, arah menukik. Oke. Setelah itu, nanti di sini ada ini kita bisa memasukkan blok ya. Ini blok-blok biasa. Ini biasa kalau bloknya biasa saya bikin itu seperti blok ini ya. Misalnya saya berikan contoh di mana ada gambar saya, ada bloknya. Saya coba, ini nama bloknya RTH RTR. Coba kita tes, insert ya. RTHR. Nah ini dia. Kita tinggal masuk ke klik ini, kita oke. Otomatis kita diminta untuk taruh di poin sebelum manusia. Kita taruh sini contoh. Kita bikin skalanya 1 saja. Itu arah perbandingan sama dengan yang ada blok sekarang ini. Kita klik enter. Kita klik ya. Kita masukkan spesifik. Oke. Kita klik 1 enter. Kita klik select on screen. Ini karena sudah ada teman-teman ya. Karena dia sudah ada di sini, jadi tidak perlu kita harus memasukkan lagi ke dalam gambar ini. Tinggal kita copy saja, ini adalah bentuknya. Ini ada poin. Di sini misalnya kita memberikan sebuah titik acuan. Misalnya dalam koordinat itu kita memberikan titik acuan. Misalnya banyak koordinat itu kita memastikan di sini nanti kita mau pasang gambarnya. Kita tinggal klik saja, ambil poin, klik. Kita klik di sini misalnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk besar kecilnya ini kita bisa tentukan di format. Dengan cara kita lihat di atas ini format, pilih point style. Nanti di sini kita ada keterangan pilih mau seperti apa. Mau bulat, ada titik tengah, mau cuma titik saja, atau mau buat seperti bulat seperti ini, atau membuat seperti ini. Tapi yang biasa saya pakai adalah seperti ini. Saya bikin contoh saya seperti ini ya. Saya biasa memakai ini standarnya awalnya itu 5% saja. Saya naikkan ke 10%. Gitu ya. Jadi akan kelihatan kentara. Kita oke. Nah, otomatis dia akan terubah yang sudah ada dan kita akan tes bikin lagi tempat lain. Di sini saya mau taruh titik poin gambar kita. Nah, di situ. Nah, kita tinggal misalnya ini yang mau kita pasang, kita bisa klik sini juga sebagai acuan. Misalnya kalau kita perbesar gini ya, ini kurang kelihatan, terlalu kecil. Kita bisa tekan begini, RE, itu namanya RE enter itu namanya regeneration model. Nah itu dia akan otomatis seproporsional layar kita yang untuk melihat. Jadi kalau misalnya kita mau perkecil lagi ini, kita mau refresh lagi yaitu tekan RE atau regeneration model RE. Otomatis dia akan seproporsional layar. Kita kurang jelas nih, kita bisa pilih lagi RE lagi ulang. Dia akan membesar. Itu namanya regenerasi model. Oke, setelah itu sudah cukup. Nah, sekarang ini adalah heads. Heads ini kita biasa dalam memasukkan sebuah pattern seperti untuk teras. Kita bisa memasukkan, sini saya berikan contoh, ini teras ya. Saya akan memasukkan gambar motif keramik untuk menggambarkan sebagai teras. Di sini kita bisa memakai shortcut H, baru enter, atau kita bisa klik juga di sini. Ini heads. Tapi biasa kalau lebih cepat kita tinggal ketik aja H, enter. Otomatis akan muncul seperti ini.
Di sini kita bisa langsung loncat ke gradient, bisa juga langsung di heads. Sementara kalau kita lihat dari sini, di bawah sini adalah gradient. Nah ini heads, ini gradient. Ya seperti itu. Jadi dari gradient kita misalnya ke gradient, oh dari gradient sini saya mau salah buat bukan gradient, saya maunya heads. Kita tinggal klik di sini saja, ada dua pilihan, heads atau enggak gradient. Heads di sini saya biasa menggunakan untuk membuat motif pattern. Saya berikan contoh ya, misalnya teras. Di sini saya memberikan model. Modelnya itu seperti ini. Misalnya di sini net saya pakai untuk keramik. Coba saya berikan saja semua skala yang ada di heads ini berbeda-beda dan kita bisa membuat seproporsional mungkin saja. Kita klik, pilih pick point, add pick point, klik seperti ini, seperti itu ya, enter, kita oke. Nah ini karena terlalu kekecilan, kita klik lagi double, bisa langsung dari sini. Ini adalah fast, maksudnya cara cepat, quick properties. Kita bisa ngerubahnya di quick properties juga bisa. Ini biasa ada di AutoCAD terbaru. Ini biasa ada quick propertiesnya. Jadi jika kita tidak perlu masuk lagi ke heads. Tapi jika kita ingin lebih terbiasa masuk di heads, kita tinggal klik kanan, heads edit, pilihannya. Nah di sini kita bisa merubah. Jadi misalnya 0,9, kita oke. Masih kekecilan lagi nih, misalnya masih kekecilan, kita klik lagi di sini, bisa rubah langsung di sini. 2 misalnya, enter. Ya. Misalnya kita ukur, misalnya kita maunya itu 30. Masih kurang nih, ya kan? Kita bisa naikkan lagi ke coba 3. Apakah sudah pas atau kebanyakan? Sudah kebanyakan nih, jadi kita kurangi jadi 2,5 aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tebal tipis garis biasakan menggunakan layer agar dapat mudah dengan membedakannya ya. Nah, ini untuk heads-nya. Heads ini kita bisa langsung buat rubah ke gradient bisa, atau kita ke langsung heads juga bisa. Nah, di sini saya akan berikan contoh tampak. Ini adalah salah satu bentuk heads ya. Heads itu dalam bentuk pattern full. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi masalah heads. Kita bicara saja masalah tool di sini. Habis itu sudah seperti ini ya. Misalnya saya akan membuat heads. Ini ya, saya berikan contoh ini bahwa ini heads tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya seperti ini. Saya pilih lagi heads. Di sini saya mau pasang di sini kita rubah lagi ya ke 1 misalnya. Kita bisa add pick point seperti ini. Ya. Enter. Atau enggak bisa juga seperti ini. Heads. Misalnya kita punya ada blok misalnya seperti ini kan sudah terblok dalam bentuk kotak model rectangle ya. Kita bisa langsung saja begini, heads. Kita bisa pilih jika ada bermasalah pada pick point agak sulit kebacanya oleh AutoCAD, kita bisa pilih yang ada di select object. Jadi yang di dalamnya objek yang sudah terblok seperti ini, dia akan terasir oleh apa yang kita pilih heads tadi. Kita enter. Oke. Seperti itu. Itu adalah fungsinya heads. Nah, di sini ada gradient, seperti saya bilang tadi gradient. Coba saya akan terapkan gradient ini ya. Biar teman-teman bisa paham. Bisa saya membuat untuk kaca jendela. Ya, saya berikan contoh, ada jendela di sini. Ada jendela. Coba saya contoh berikan gradient. Gradient bisa kita klik di sini, atau enggak bisa juga seperti ini. Kita klik heads, enter. Tapi kita pilih gradient. Nah, itu bisa juga seperti itu. Kalau mana enaknya teman-teman aja. Setelah itu kita bisa merubah warnanya. Biasa saya memakai abu-abu dan putih saja. Oke, itu untuk warna minimalis yang biasa saya keluarkan outputnya ya.
Kita bisa pick point kayak tadi seperti saya bilang, pick point untuk area atau enggak. Bisa select object jika dalam bentuk rectangle. Sekarang ini saya akan memperkenalkan region. Region ini seperti kita menggabungkan line-line yang terputus tapi tersambung ujung sama ujungnya. Saya berikan contoh seperti ini. Ini adalah line dan terpisah-pisah. Bagaimana kita menggabungkan ini? Dengan cara menggunakan region. Dan inilah fungsi dari tool ini. Region, kita blok semuanya, kita tekan enter. Secara otomatis dia akan menjadi kesatuan area, asalkan dia area tertutup seperti ini. Bagaimana dengan area yang tidak tertutup? Seperti ini misalnya. Kita menggunakan line ya. Line area yang tidak tertutup seperti ini misalnya. Kita tes pakai region. Dia tidak akan bisa. Jadi region itu untuk membuat garis line yang tersambung tapi tidak menyatu seperti layaknya grup seperti ini menjadi sebuah grup. Itulah fungsi dari region. Misalnya saya membuat line-nya seperti ini. Misalnya kita memblok area-area dan kita ingin menjadikan satu untuk mengetahui areanya. Misalnya ini areanya. Misalnya dia sudah terlanjur putus-putus seperti ini. Kita bisa dengan cara polyline, PL enter, polyline seperti ini. Kita harus klik sini. Ini butuh waktu yang lumayan agak lama untuk bersingkatnya. Untuk bersingkat ini kita jangan pakai cara seperti ini. Itu dengan cara region. Asalkan persyaratan dari region dia harus menyatu seperti ini ya. Harus ketemu ujung sama ujungnya dalam bentuk sebuah ruang area gitu ya. Kita bisa berikan contoh, saya klik region, saya blok semua ini, saya enter, dia akan otomatis menyambung. Nah, itu adalah fungsi dari region. Ada cara yang lebih ampuh lagi dan lebih sangat cepat lagi dengan cara kita menggunakan boundary. Kita pakai shortcut saja BO. BO di sini ada boundary. Ini boundary ini bisa kita pakai untuk langsung masuk ke areanya tersebut. Coba kita contoh, enter, BO enter, pick point. Di sini objek yang akan keluar nanti ya polyline. Apa yang kita pakai itu polyline. Pick point ini kita pilih. Nah, ini kita pilih area dalam saja seperti ini. Sudah kita klik, sudah terseleksi, enter. Otomatis dia akan menjadi seperti ini, satu kesatuan. Dia tidak akan tergabung sama ini, dia akan membuat baru. Saya berikan contoh, saya membuat area, misalnya ini saja, tanpa termasuk swing pintu, misalnya gitu ya. Kita tekan BO, enter. Enter lagi, karena sudah ada biru, tanda biru ini, enter lagi. Kita klik seperti ini. Nah, dia akan, lalu kita enter. Dan dia akan, outputnya adalah polyline. Kita bisa move saja, kita lihat. Nah, ini area yang kita seleksi menggunakan boundary. Itu fungsi boundary. Dan fungsi dari region yaitu menggabungkan garis-garis putus-putus tapi tersambung ujung sama ujungnya menjadi satu area begitu, dan kita akan menggabungkannya menjadi sebuah seperti mirip polyline. Kita blok saya tadi, lalu kita enter. Dia akan menjadi satu kesatuan. Bedanya dia akan langsung menyatu semuanya tanpa menduplikat. Jadi dia langsung menjadikan satu ini. Dan di sini kita sebagai catatan tambahan bonus yaitu kita ingin mengetahui area dalam ini, kita bisa pilih ke Wait a minute. Who are you? Kita pilih tools ya, tools, inquiry. Kita bisa pilih list. Ya. Nah, ini akan ketahuan areanya berapa gitu ya. 19 meter persegi. 19,39. Untuk panjang total dari keseluruhan line ini yaitu 17,56 meter lari. Nah, itulah. Ini adalah sudah file dalam bentuk region. Pokoknya list ini
adalah rincian dari blok yang kita tandai seperti ini. Bisa juga kita dengan klik, kita bisa klik juga LI, ditulis enter. Ini adalah area sama perimeternya. Ya seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu ada tabel, kita bisa membuat tabel standar dulu, misalnya kolomnya berapa, row datanya berapa, tingginya berapa, dan lebar kolom ya. Kita bisa pilih seperti ini, nanti tidak akan seperti list ini. Ini biasa untuk kebutuhan apa sih? Kebutuhan dalam membuat tabel. Saya sering kurang menggunakan ini, cuman ya teman-teman bisa paham ini fungsinya buat apa jika nanti ada keperluan dalam membuat sebuah list. Ini adalah tabel yang mempercepat kita. Itu ada teks. Teks ini seperti ini, saya berikan contoh ya. Teks. Saya mempunyai kop. Di sini denah. Saya punya kop. Di sini saya akan membuat nama kontraktor. Saya membuat dengan menggunakan teks. Saya klik teks atau bisa kita tekan T, enter. Kita klik, tarik ke sini. Kita berikan saja ukuran teksnya titik 15 gitu ya. Dengan hurufnya, gaya hurufnya Century. Oke. Di sini saya ketikkan PT Bangunan Indonesia. Oke. Setelah itu blok, kita pilih ke middle center. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis lari ke tengah. Sesuai dari tadi pertama awal kita bloknya ya. Nah, dilari ke tengah sini. Saya itu middle center. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Dan setelah itu ada lagi ini namanya add selected. Misalnya kita mau menambahkan sebuah garis sesuai dengan layer atau enggak jenis garis seperti polyline atau line, misalnya seperti ini. Saya berikan contoh, saya klik ini add select, atau kita bisa ketikkan add, enter. Kita seleksi objeknya, misalnya kita membuat, saya membuat dinding lagi di sini. Tanpa kita harus merubah layer, kita tinggal klik saja ini. Setelah kita buat garis ini sesuai dengan layer tersebut, jenis garis tersebut otomatis sama, warnanya kuning. Kalau kita ambil yang biru ini kan tipikal dari rectangle, yaitu polyline. Ini kita membuat garis, kita klik itu, kita buat garisnya otomatis biru dan dia akan menjadi satu karena tipikal polyline. Jika kita lihat listnya, klik LI, enter. Nah, dia LW polyline. Jadi dia akan menjadi satu. Jadi jika kita mengambil sampel ini sebagai acuan kita, misalnya gitu kan, ADD, kita tambahkan misalnya ini, kita buat garis, kita tinggal nambahkan, maksudnya headsnya itu kita jadikan di tengah ini ada lagi loh gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, tapi dengan beda grup ya. Saya berikan contoh lagi misalnya ini. Di sini saya membuat arsiran lagi nih, tapi sama dengan dinding arsirannya. Kita klik arsiran dinding ini sebagai acuan. Ya, kita pilih ini. Kita klik dinding aja acuan. Kita klik ini mana yang mau kita arsir. Di sini. Saya klik sini nih. Oke. Otomatis dia akan menjadi arsirannya sama dengan arsiran dinding, tapi dia beda grup. Dan ini tutorial pertama part awal, yaitu pengenalan tools yang di sebelah kiri, toolbar sebelah kiri. Dan di video berikutnya kita akan belajar toolbar sebelah atas dan kanan dan bawah. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar membantu channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.